Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita akan memperkuat keyakinan melalui kajian kitab Aqidatul Awam, karena kita inilah orang-orang awam. Sebelumnya kitab Aqidatul Awam ini ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki. Pesirnya mana? Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuki Kak Dinto mendapatkan nazam atau bersyiiran Aqidatul Awam nikah bini oleh nangaran tibi, bini oleh na akal. Oleh kama beliau itu oleh na amimpe Rasulullah bin Rasulullah ebelein baca abda'u bismillahirrahmanirrahim sampai akhir. Begitu beliaunya terbangun, beliau masih ingat betul, masih hafal napa saya ceraki Rasulullah dalam mimpi. Kemudian beliau tulis dan kemudian disebarkan pas depak kakaula panjenengan. Teti kitab Aqidatul Awam nikah ditulis oleh seorang wali besar asmana basirah Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Mundeng wali ngani kejong menimpi Rasulullah nikah bermanfaat tah. Tapi menureng nikah tak wali amimpi Rasulullah nikah tadi mudarat. Anapa si kapata alimi becek lala kun apa kun tak bener kalau kun cerita aki kubura ke timur kebai kebanggaan. Tidak ada orang itu selamat ya junna Allah hanya karena mimpi kanjengna kita do sobung la mimpi ben lembah kali sing mun lakon apa pun tak bener atena teh becek percuma. Sepenting mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga hati kita dan jaga ketersambungan dengan wali-walinya Allah. Caranya jaga ketersambungan dengan wali-walinya Allah adalah antara lain dengan menyelami pemikirannya. Pas ngaji kita apa? Nah, ini kayaknya mana tersambung kepada wali-walinya Allah. Wali-walinya Allah. Kon. Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani Allah wa birrahimi daimil ihsani Allah falhamdulillahi qadimil awwali al-akhiril basit bila tahamuli. Ikuti abda'u. Saya memulai. Bismillahi. Dengan menyebut nama Allah. Warrahmani. Yang maha pengasih. Wabirrahimi. Lagi maha penyayang. Subhanallah. Allah membuka kitabnya yang namanya Al-Quran dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim.
Allah membuka kitabnya itu dengan basmalah. Di situ ada 3 nama yang sangat spesial yang disebut Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mangka nuguleubeun sampean kudu paseneng andi pengiran, andi pencipta yang namanya Allah. Kudu seneng. Seneng tak seneng? Kita punya Tuhan yang namanya Allah. Seneng. Kenapa? Karena Allah ini Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Seneng tak seneng? Seneng. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu bersifat Rahman dan Rahim. Karena faktanya manusia itu tidak ada satupun manusia di dunia yang mampu hidup tanpa melakukan dosa. Ada orang ini kasih tak dosa. Ada orang ini kasih tak salah. Untungnya Allah itu mengedepankan Rahman dan Rahim, sehingga harapan untuk selalu diampuni dan dimaafkan oleh Allah itu selalu besar. Kita lanjutkan. Daimil ihsani, yang kekal kebaikannya. Falhamdu, maka segala puji, lillahi, mudah-mudahan tetap bagi Allah, al-qadimi, yang dahulu, al-awwali, lagi yang awal, al-akhiri, yang paling akhir, al-baqi, yang tetap, bila tahawuli, dengan tanpa perubahan. Kita selalu diajarkan alhamdulillah, artinya bagaimana? Segala puji bagi Allah. Oke. Muncul pertanyaan, anak cerdas pasti bertanya, Ustadz, emang puji itu ada berapa sih? Kalau dikatakan segala, berarti kan bukan hanya satu, tetapi lebih dari satu. Bisa 2, bisa 3, bisa ribuan, bisa jutaan. Karena di situ kalimatnya segala puji. Wah, itu. Berarti pujian itu lebih dari satu. Oke, kita bahas. Pujian itu ada 4. Pujian beda apa? 4. Beda 4. Boleh to Alesa. Malay sampean ngerti. Pujian ada berapa? 4. Ada 4. 1, yaitu ketika Allah, pujian Allah untuk Allah. Atau kepada Allah. Kepada Allah. Yang kedua, pujian Allah kepada makhluk
Allah kepada makhluk. 3. Pujian makhluk kepada siapa? Allah. Amfat. Wah, ini bahasa Arab ini. Amfat. Pujian makhluk kepada pujian ada berapa? 4. 1. 2. Pujian Allah kepada makhluk. 3. Pujian makhluk kepada Allah. 4. Pujian makhluk kepada makhluk. Nah, segala macam pujian ini milik Allah ternyata. 1. Allah memuji dirinya sendiri. Pujian Allah kepada Allah atau Allah memuji dirinya sendiri. Inni anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku, kata Allah, adalah Allah, Tuhan yang sebenarnya. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku. Itu artinya Allah memuji dirinya sendiri. Inni anallahul ghafurur rahim. Sesungguhnya aku ini adalah zat yang maha mengampuni dan maha menyayangi. Aku adalah Allah yang maha menyayangi dan maha mengampuni. Itu artinya Allah memuji dirinya sendiri. Paham? Yang kedua, pujian, baca. Pujian Allah. Ketika Allah memuji makhluknya, itu sebenarnya Allah memuji dirinya sendiri. Contoh, ketika Allah memuji Nabi Ibrahim, wa inna Ibrahim la'awwahun munib. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang hamba yang penyabar dan selalu kembali kepada Allah. Nabi Ibrahim itu seorang penyabar, dipuji oleh Allah. Pertanyaannya, yang menjadikan dan menciptakan Nabi Ibrahim sehingga menjadi orang yang sabar itu siapa? Allah. Berarti pujian Allah kepada Nabi Ibrahim itu sebenarnya Allah memuji dirinya sendiri. Allah memuji Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, kamu itu top chair. Akhlakmu itu memang asif. Akhlakmu begitu agung, kata Allah. Itu Allah memuji Nabi Muhammad karena memiliki akhlak yang agung. Pertanyaannya, siapa sih yang menciptakan Nabi Muhammad sehingga memiliki kepribadian perilaku yang agung? Allah. Berarti Allah memuji dirinya sendiri. Paham? Jadi sambian mun ialem orang, itu sebenarnya orang tak ngalem sambian. Sebenarnya orang itu ngalem Allah. Jadi kita tidak boleh bangga mun depan ialem penter. Tidak boleh bangga karena si penter ialem soki. Jangan bangga si masoki pasera. Ialem maco. Si maco siapa? Allah. 3. Pujian makhluk kepada. Nah, ketika sampean memuji, telepon sebelum sholat. La hilas tulil firdausi ala.
itu pujian kamu kepada Allah dan itu milik Allah. Tunggu macam asmaul husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Itu kita yang muji Allah. Itu pujian milik siapa? Bon, telok bon. 3 pujian ini adalah milik Allah. Yang keempat, siapa? Pujian makhluk kepada. Nah, tunggu gila ya lem. Bu, Ivan Roventer kan? Itu sebenarnya pujian itu untuk Allah. Kita saya alam tak boleh bangga, apalagi sombong, jangan. Jadi jelas ki, segala puji bagi Allah. Kita tidak berhak untuk memiliki pujian itu, apalagi pas ngaku. Jadi sambian muntak yalem bi orang cek pegel, sambian muntak yalem bi orang cek ngosok. Karena kita memang tidak punya hak untuk kita tidak punya hak untuk dipu. Kita hidup bukan untuk dipuji, kita hidup bukan untuk yalem. Cek koros peran setek yalem bi orang. Paham? Ngerti? Paham. Jadi mun pujian itu adalah milik Allah, berarti sampean mengucain orang ikocain bulan bercoba, berarti sampean ngucain Allah. Itu kreasinya Allah. Tonggolan nikah. Bola tanya, paman Cak Ali nikah, dia menggambar sesuatu, anggap dia sedang melukis. Pas dengan senangnya dia begitu selesai, tempel nang yang berah. Belum. Tiba-tiba ada tamu yang masuk. Ya siapa kebur mau dia juga nih. Tak tahu todu sesuai dina. Terus orangnya dengar. Kira-kira dia itu kesel enggak? Marah enggak? Jengkel enggak? Sakit hati enggak? Begitu juga Allah, kita ini semua adalah kreasinya Allah. Megilada iya dah. Itu Allah yang bikin. Model itu yang Allah yang bikin. Cak gocaen berarti bukan ngocaen Allah. Paham? Itulah makanya dulu kenapa Kanjeng Nabi mun ekocaen orang Nabi tidak sakit hati. Nabi tepan sholat tiba-tiba pas ngiboaki kotoran ngiboaki ususnya onta yang besar pas ibuku aki. Nabi tidak marah. Nabi kemudian yancanin bon botoh neneng etoif sampai beliau terluka yancan aku botoh. Nabi tidak marah. Kenapa? Karena yang dilihat oleh Nabi bukan para pelempar ini. Yang dilihat oleh Nabi bukan orang menimpukkan usus unta. Yang dilihat oleh Nabi benih orang ngucain, tapi mengucain orang kini kesera. Allah yang menggerakkan hatinya. Yang membuat orang itu kemudian bisa melempari Nabi siapa? Allah. Jadi mereka hanya diperalat. Nabi tidak melihat orang-orang itu, tapi Nabi melihat Allah yang ada di balik semua peristiwa. Paham? Umpamana siapa? Hamdan menyaman neneng pahmuro berdeng lebet tak kenal tapi pahmuro pah kocain Hamdan. Kocain ipasare pelotok. Marah ndak? Marah. Kalau dia melihat orangnya dia pasti marah. Tetapi karena Hamdan ini memiliki tauhid, dia sudah bermakrifat kepada Allah. Yang dia lihat itu adalah di balik orang ini siapa sih mengucain orang ria. Kalau dia tahu bahwa yang saya mengucap itu Allah, si madepa orang dan Hamdan itu Allah, si bisa memeto suara itu Allah, si bisa memancela orang itu adalah Allah. Kira-kira pertanyaannya, kalau dia sudah yakin di balik itu adalah Allah, kira-kira Hamdan ini kemarah enggak? Enggak. Karena dia tahu
dia bermakrifat, tahu dia orang ini cuma diperalat ben Allah. Itulah yang disebut dengan orang melihat Allah. Itu namanya melihat Allah. Benih pas Allah juk tojuk jagungan kok rogoan benih cong. Tetapi melihat di segala peristiwa ini adalah Allah. Paham ki? Ya ayo, ini tauhid paungkuan. Mun sampean tekuk nikah, mun sampean kebo mate malaikat setan karo coni jagang gua sampean. Coni setan melepas iman sampean tidak bisa. Oleh karenanya dalam rangka mengawal tauhid ini pas guleben sampean jali esoro bismillah. Napa asa esoro bismillah mun aliyat esoro maca bismillah. Muhdar mun ngakan esoro bismillah supaya apa? Mun kenyang tak ambil keyakinan si kenyang roba benih nase. Siapa sih kenyang? Allah. Benih nase sama kenyang. Ketika kita mau minum obat, saudara meraih minum obat. Apa? Mun beres, mak leta andi keyakinan benih obat ruas sama beres. Tetapi Allah. Mun sampean ala kuah suruh bismillah. Sampean mau buka usaha suruh bismillah. Umpaman sampean hasil, sampean sukses, pas sampean soki, sama soki benih usahana. Tetapi Allah. Ketika mau belajar, sampean suruh baca bismillah. Mun sampean pinter sama pinter benih belajar kenika. Tetapi Allah. Itu caranya. Itu mengawal tauhid. Malah kita tidak sombong. Paham ki? Paham ki? Mudah-mudahan Allah senantiasa mengawal dan menjaga tauhid kita.